adanya larangan tidur atau istirahat di masjid untuk pengunjung. Sebelumnya santer berita soal seseorang yang dianiaya hingga meninggal dunia gara-gara tidur di masjid. Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Agung Sibolga, Ibnu Tasnim Tampu Bolon, juga bilang 3 orang pelaku penganiayaan itu bukan jemaah masjid. Ibnu Tasnim bilang peristiwa ini berawal waktu seorang pelaku merasa terganggu dengan suara dengkuran korban. Pelaku itu mengadukan kasus itu ke pedagang sate di sekitaran masjid. Terus pedagang sate itu datangi 3 orang pelaku lainnya yang ada di sekitaran masjid dan bilang ada orang yang mau curi kotak infak masjid. Kelima pelaku pun mendatangi korban dan melakukan penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Diinfoin 3 pelaku bukan jemaah ataupun pengurus masjid. Dan 2 lainnya adalah jemaah masjid Agung. Buset, ini sampai meninggal ternyata guys ya. Tapi menurut saya ini terkait ini ya, memang kalau masjid kalau masjid itu mempunyai peraturan tidak boleh tidur di masjid ya, dan si korban ini ada tanda-tanda mencurigakan ya, tapi jangan main hakim sendirilah bos. Kasihan sampai meninggal dunia, itu nyawa cuma satu ya, nggak bisa hidup lagi. Seandainya itu memang si korban itu mencuri infak masjid ya, dengan embel-embel tidur di masjid ya, laporin aja ke polisi ya. Nah, ini keterlaluan ya. Agung Sibolga. Usai kejadian, kelima pelaku sudah ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian. Dan mereka dijerat hukuman penjara 12 tahun. Nah kan, jadinya malah dihukum 12 tahun penjara. Pak. Makanya jangan main hakim sendiri lah. Kita ini negara hukum kok ya. Ya walaupun sih hukum kita itu ya, kalian bisa menganalisa sendiri ya. Tapi setidaknya untuk ada ketika ada penyimpangan, penyelewengan itu ya kita sesuai prosedur, kita laporin dulu ke ke RT ya, kemudian kalau itu tidak bisa diatasi kita lapor ke polisi. Wah, gimana guys menurutmu kasus ini? Coba komen di kolom komentar. Ada seseorang menumpang istirahat dan tidur di masjid, dan ini baru saja kemarin kejadiannya, dan orang ini dipukulin sampai meninggal dunia secara tidak manusiawi di Sibolga, Sumatera Utara. Nabi Muhammad itu bukan hanya memperbolehkan beristirahat atau tidur di masjid, tapi masjidnya Nabi Muhammad itu juga menjadi ruang bagi para tunawisma dari kalangan sahabat Nabi Muhammad yang disebut sebagai Ashabul Suffah. Oke, kalau untuk masjid sendiri itu memang dulu saya pernah baca kalau masjid itu juga selain untuk istirahat, tapi juga untuk istirahat buat para pasukan perang ya teman-teman ya. Tapi intinya yang tidak diperbolehkan di masjid itu sebenarnya ya seperti menjual nama baik ya, itu politik ya. Kemudian berdagang itu memang tidak diperbolehkan, apalagi mencuri infak masjid ya, itu jelas ya bro. Tapi kalau hanya sekedar istirahat itu di masjid ya, itu sah-sah saja ya, diperbolehkan Pak. Bahkan esensi dari masjid itu selain menjadi tempat ibadah, itu juga untuk membantu mensejahterakan umatnya ya. Bahkan di salah satu masjid itu sampai memberikan makanan ya, menyiapkan air putih buat para yang perjalanan jauh itu ya, itu boleh-boleh saja. Nah kalau ini benar-benar kronologinya itu memang korban hanya tidur di masjid, kalau sampai dikeroyok, dipukulin sampai meninggal, itu enggak, dipukulin enggak manusiawi sih teman-teman ya. Jadi masjid Nabi Muhammad itu juga bergandengan dengan suffah, tempat tinggal bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dari sana lahir sahabat Imam Abu Hurairah, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah ibn Umar, dan banyak sahabat yang tinggal, bukan hanya sesekali istirahat, bukan hanya tidur, tapi tinggal di masjidnya Nabi Muhammad. Sampai ada tinggal ya. Kemudian yang lebih lanjut lagi,
Om Ded. Pernah ada seorang Arab Badui tiba-tiba datang ke masjidnya Nabi Muhammad. Maaf, kencing di masjidnya Nabi Muhammad. Iya, saya tahu cerita itu. Kemudian sahabat kesal, mau marah, Nabi menghalangi. Kata Nabi, sesungguhnya Islam itu agama yang mudah, maka jangan mempersulit. Nasib tragis menimpa seorang pria bernama Arjuna Tamaraya berusia 21 tahun yang tewas dikeroyok sekelompok orang di Masjid Agung Sibolga saat sedang beristirahat di masjid tersebut pada Minggu 2 November 2025. Awalnya korban hendak beristirahat di masjid saat itu. Salah satu pelaku melarang dan meminta korban untuk tidak tidur di area masjid. Buset, sampai Beberapa saat kemudian, pelaku melihat korban tetap beristirahat di dalam masjid tanpa izin. Merasa tersinggung, pelaku kemudian memanggil rekannya yang lain. Para pelaku kemudian secara brutal mengeroyok korban dengan cara memukulnya di area dalam masjid. Setelah itu korban diseret keluar masjid dalam keadaan tak berdaya. Gila sih. Tak sampai di situ, para pelaku juga menginjak korban, bahkan salah satu pelaku melempar korban menggunakan buah kelapa dan mengambil uang 10.000 di saku celana korban. Kalian udah lihat video mahasiswa asal Aceh yang sedang beristirahat di masjid yang ada di Sibolga, Sumatera Utara. Padahal dia cuma numpang istirahat karena tempat kosnya udah habis kontrakan. Tapi dianiaya dengan oknum-oknum orang dari Sibolga sampai meninggal dunia. Yang melihat videonya pasti nggak akan tega karena dia udah nggak berdaya tapi masih diinjak-injak sampai meninggal dunia. Teruntuk kalian ya, masjid itu dibuat dengan uang masyarakat, bukan uang pribadi kalian. Dan itu tempat ibadah. Kalaupun kalian menegur, tidak boleh istirahat di situ. Gunakanlah dengan cara yang baik, tidak dengan kasar main hakim sendiri. Dan kalian ingat ya, membunuh orang di tempat ibadah itu dosanya besar sekali. Baru-baru ini di Sibolga, seorang mahasiswa yatim piatu bernama Arjuna Tamaraya tewas setelah dikeroyok di dalam masjid. Hanya karena ia tidur di sana, masjid yang seharusnya jadi tempat paling aman, malah jadi tempat kematian. Korban cuma ingin istirahat di Masjid Agung Sibolga, tapi seorang warga menegur dan memanggil beberapa temannya. Mereka memukul, menendang, bahkan melempar kelapa ke kepala korban. Akibatnya, Arjuna meninggal di rumah sakit. Dalam sosiologi Islam, masjid bukan hanya tempat ritual, tapi ruang sosial umat, pusat solidaritas, pendidikan, dan perlindungan sosial. Namun dalam kasus ini, fungsi sosial masjid terbalik. Korban yang lemah dan yatim justru tidak diterima, bahkan dipersekusi. Fenomena ini menunjukkan pergeseran makna sosial masjid di masyarakat modern, dari ruang terbuka menjadi ruang eksklusif yang hanya dianggap layak bagi kelompok tertentu. Hubungan sosial itu dibangun atas prinsip ihsan, tapi di sini yang muncul justru tajasud al-quswa, penjelmaan kekerasan. Orang merasa membela masjid tapi justru melanggar ajaran Allah sendiri. Dalam sejarah Islam klasik, Masjid Nabawi menampung asyab as-sufah, para sahabat miskin yang tinggal di serambi masjid, para musafir, bahkan tawanan perang dan non-muslim yang mencari perlindungan. Rasulullah tidak pernah mengusir mereka. Artinya, secara historis dan sosiologis, masjid adalah pusat inklusi sosial, bukan eksklusi. Baru-baru ini di Sibolga, Tuh kayak guys ya. Jadi Luar Zulham biasa. ini negurlah si Arjuna Tamaraya pada saat dia lagi istirahat di dalam masjid. Dia bilang begini, kamu orang mana gitu, kamu bukan warga sini kan ya, kamu nggak usah, kalau mau sholat, sholat aja, setelah itu kamu pergi, jangan tiduran di sini. Terus dari Arjuna menjelaskan bahwa Pak, saya itu kos-kosannya habis, kemudian saya mau istirahat sebentar aja. Sebenarnya jam 3:30 pagi atau jam 3-an pagi, kan beberapa jam lagi udah memasuki waktu subuh sebenarnya. Dan saat itu juga aneh loh, Bapak ini jam 3:30 pagi kok belum tidur. Itu kan orang-orang pada umumnya sudah tidur begitu. Tapi pada saat ditegur seperti itu dan Arjuna korban tetap berada di situ buat istirahat, dia langsung pulang dulu nih. Pulang dia manggil ke 4 rekannya dan 4 rekannya tersebut langsung datang tanpa basa-basi lagi di video yang beredar. Jadi Zulham ini wajah-wajah manusia primitif iki geger iki bab larangan ning masjid. Ada salah satu video sampean golek ning YouTube utawa TikTok kuwi. 3 warga di kota Sibolga, Sumatera Utara ditangkap setelah menganiaya hingga berujung tewasnya seorang mahasiswa bernama Arjuna Tamaraya. Arjuna saat itu dianiaya 5 pria saat beristirahat di Masjid Agung Sibolga, kota Sibolga. Saat itu korban akan menunggu waktu subuh tiba. Namun salah seorang pelaku berinisial ZP alias A, 57 tahun, melarang korban tidur di area dalam masjid. Beberapa saat kemudian
difitnah jelang akhir hidup. Begitulah kira-kira nasib yang Musafir dikeroyok oleh 5 orang sampai harus kehilangan nyawa. Yang lebih miris ini terjadi di Masjid Agung Sibolga. Diketahui namanya adalah Arjuna Tamaraya yang merupakan seorang anak yatim. Jangan ditulis di masjid, dilarang tidur. Siapa yang larang tidur di masjid? Tidak ada dalilnya. Karena hampir di semua masjid tulisannya apa? Dilarang tidur di masjid. Padahal nabinya itu bikin tempat untuk menginap di masjid. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi banyak orang. Kenapa masjid yang harusnya menjadi tempat perlindungan dan aman justru menjadi tempat kekerasan, bahkan harus menghilangkan nyawa seseorang? Misterinya bukan pada masjid, bukan pada zohir masjid, tetapi kepada manusia-manusianya, yang mana di dalam hati. Bapak meregang nyawa di Itu lagi ribut ya. Sejumlah pria tampak berjalan di dalam masjid. Kemudian satu pria dianiaya oleh 5 pria lain. Aksi ini berlangsung di dalam Masjid Agung Kota Sibolga pada Jumat dini hari. Meski sudah tidak berdaya dan tak sadarkan diri, para pelaku tampak menyeret korban keluar masjid. Korban yang dianiaya diketahui bernama Arjuna Tamaraya, berusia 21 tahun. Tidur di masjid malah dihantam sampai meningsot. Kejadiannya di Masjid Agung Sibolga. Kronologinya jam 3.30. Korban mau istirahat di masjid tapi dilarang sama oknum yang namanya ZP. Meski udah dilarang, si ZP ini melihat si korban tidur di masjid tanpa seizin dia. Dipanggil 4 kawannya, korban diinjak, dihantam, diseret. Kepala korban juga sempat dihantam pakai kelapa. Uang korban 10.000 di kantong pun dicuri. Karena luka korban yang serius terutama di bagian kepalanya, korban nggak selamat. Pelakunya udah ditangkap dan ini semua nama-nama pelakunya. Kok agak bingung sejujurnya. Setauku masjid itu bukan hak milik pribadi. Jadi kalau seandainya kau mau tidur di masjid itu, seharusnya nggak perlu kau ada izin-izin dari seseorang. Karena yang ku tahu waktu aku kuliah dulu, kawan-kawanku juga sering tidur di masjid. Boleh-boleh aja. Ini kau sok jadi ketua, masjid itu milik kau yang bangun sendiri. Kau bayangkan kau menghantam orang di tempat ibadah. Siapa yang mengajarkan kayak gitu? Dosa kau berkali-kali lipat lah itu nanti. Tidur di masjid. Betul sekali ya teman-teman ya. Jadi masjid itu milik semua umat Islam ya. Yang membangun juga umat Islam ya, dari ada yang sedekah, infak, dan ada yang mewakafkan dan sebagainya. Menurut saya sih kalau mau memang beristirahat di masjid itu nggak perlu izin teman-teman ya, kecuali memang di masjid itu mempunyai aturan tidak boleh melewati tidak boleh masuk di area dalam masjid. Kalau di lingkungan luar itu kan boleh-boleh saja. Kenapa itu masjid biasanya nggak boleh melewati di dalam masjid ya? Karena takutnya kalau ada kucing masuk ya, atau ayam dan sebagainya masuk di situ dan itu ada kotoran dan najis dan sebagainya, itu memang semua masjid dan ada beberapa masjid itu mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Nah ini kalau di lingkungan luar ya, ada seorang musafir yang berjalan jauh atau ada orang yang membutuhkan tempat istirahat, itu ya tidak masalah bro, asalkan ya di masjid itu yang tidak diperbolehkan itu ya berdagang ya, apalagi kampanye politik. Nah itu memang tidak boleh teman-teman ya. Kalau untuk istirahat ya, kemudian nanti ibadah, sholat dan sebagainya, itu nggak apa-apa teman-teman, asalkan dia juga nggak membawa najis itu. Kenapa nggak bertanya baik-baik, disamperin dulu, tanya baik-baik lah, kenapa di sini dan sebagainya. Kenapa langsung menghajar, baku hantam, pukulin? Ini nggak habis pikir teman-teman ya. Astagfirullahaladzim, kasihan loh. Itu orang juga membutuhkan ya. Gila sih, sampai segininya ya, sampai tewas loh. Kalau dipukulin bonyok ya.
Ini sampai tewas bro, nggak dikasih ampun nih, gila. Oke lah, gimana menurut pendapat kalian? Kalian bisa berdiskusi, tulis di kolom komentar ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.